Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghadirkan kita ke majelis termulia ini untuk menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harus kita sadari bahwa kehadiran kita di rumah dari rumah-rumah Allah ini semata-mata taufik dan hidayah serta rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melanjutkan pelajaran tafsir, yaitu mempelajari tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi barang siapa yang ingin selamat di dunia ini dan ingin selamat nanti di akhirat, harus mengikuti petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita adalah mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Dan kita tidak bisa mengikuti petunjuk kalau tidak mempelajari lebih dahulu. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahihnya menulis babun, kata beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah perkataan Al-Imam Al-Bukhari itu bahwa semua perbuatan, semua perkataan itu diridhoi oleh Allah apabila mencocoki ajaran, mencocoki petunjuk dari Allah. Dan kita tidak bisa mengerti petunjuk apabila kita tidak mempelajari. Jadi kita harus ikhlas dan bersabar, menambah ilmu, menambah iman, mempelajari ayat-ayat Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau belajar Al-Quran disebut berpaling oleh Allah, dan itu sangat berbahaya. Di dunia menjadi orang yang sesat, dan di akhirat ancamannya adalah neraka Allah. Dalam banyak ayat Allah sebutkan wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya dari mempelajari Al-Quran, dari Al-Quran. Enggan belajar Al-Quran, itu keras hatinya. Di ayat lain Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan mereka di dunia ini penuh kesusahan, keresahan, kegelisahan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat
Kami akan kumpulkan manusia yang berpaling, tidak mau belajar Al-Quran dan tidak mau mengamalkan Al-Quran dalam kondisi a'ma. A'ma itu buta. Qala, maka orang itu mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di mahsyar ini kondisi buta? Wa qad kuntu basira, saya dulu di dunia melihat. Ini juga di ayat ini berarti kita ini oleh Allah diberi mata kan? Itu kenikmatan besar mata ini. Kenikmatan itu ada tanggung jawabnya yang akan ditanya, digunakan untuk apa. Maka sebaik-baik penggunaan mata sebagai bentuk syukur kehadirat Allah adalah digunakan untuk mencapai maksud Allah menciptakan diri kita. Apa tujuan Allah menciptakan diri kita? Untuk mentauhidkan Allah, untuk bisa mentauhidkan Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah adalah dengan mempelajari, dilihat. Sudah diberi mata kok enggak mau melihat. Yang dilihat apa? Ilmunya ini, tulisannya ini dilihat, isinya apa, tulisannya apa, maknanya apa. Itu bentuk syukur kehadirat Allah dari mata. Juga diberi telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberi hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Qala, maka dijawab oleh Allah, karena orang ini komplain, kenapa ya Allah aku kumpulkan engkau buta? Kadzalika, begitu balasannya, kata Allah. Orang yang tidak mensyukuri mata, tidak mensyukuri telinga, hati. Atatka ayatuna, telah saya sampaikan kepadamu ayat-ayat kami. Ya tak? Al-Quran tak? Telah kami sampaikan kepada kalian ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu tidak mau mempelajari. Pura-pura sibuk. Banyak alasan. Seminggu sekali saja kok. Susah banget. Nah. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka balasannya pada hari ini kamu dilupakan. Nauzubillah. Maka kita harus mensyukuri mata kita, telinga kita. Sebaik-baik penggunaan adalah digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Dilihat, Al-Imamul Qayyim mengatakan hukum melihat tulisannya ini pun wajib. Kalau ilmu Al-Quran, ilmu yang wajib. Di surat Al-A'raf, Allah SWT berfirman ayat 179. Allah SWT berfirman, walaqad dzara'na, sungguh kami akan memenuhi jahannam, li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan jin dan manusia. Kita ini manusia oleh Allah akan dijadikan penghuni jahannam. Ini nasihat dari Allah, peringatan dari Allah. Agar kita hidup sebentar, hidup sekali, jangan sembrono. Berupaya bagaimana diri kita selamat dari jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka sudah kami beri hati, sudah diberi hati, tapi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Memahami Al-Quran, tidak mau. Malah yang dipahami selain Al-Quran. Bahkan urusan-urusan dunia, mereka sibuk di sana. Padahal ini tadi, hati itu diberi oleh Allah hati untuk memahami
Sebaik-baik penggunaan hati adalah digunakan untuk mempelajari, memahami ayat Allah. Karena ayat Allah ini paling memperbagus kondisi hati. Makanan hati yang terbaik adalah Al-Quran. Walahum a'yunun, mereka kami beri mata. Mereka sudah punya mata. Mata ini dari siapa? Siapa yang membuat kita ini punya mata dua? Itu tanggung jawab berat nanti kalau sembrono. La yubsiruna biha, mereka tidak mau melihat kebenaran. Walahum adhanun, mereka punya telinga. La yasma'una biha, mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Malah yang banyak dengarkan ayat-ayat syaitan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kambing, sapi. Yang sapi itu mungkin tidak punya akal, sapi itu tidak punya akal. Kambing itu tidak punya akal, tapi orang yang sudah diberi akal kok tidak digunakan akalnya, hatinya tidak digunakan untuk kepada maksud diciptakannya, maka mereka sama dengan binatang. Balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Siapa mereka itu? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai dari tadi penggunaan nikmat tiga ini. Nah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti ditanya tentang tiga perkara itu, hati, mata, dan telinga. Nah, jadi ayat-ayat ini membangkitkan semangat kita untuk terus bagaimana mempelajari, memahami Al-Quran agar hati kita menjadi hati yang lurus, hati yang bersih, nah, hati yang takwa. Karena Rasul mengatakan, pernah ditanya, manil afdal, siapa ya Rasul orang paling utama? Beliau mengatakan, kullu mahmumil qalbi sadukul lisan. Sahabat bertanya, amma sadukul lisan na'rifuh. Orang terbaik itu adalah orang yang mahmumul qalbi dan lisannya jujur. Sahabat mengatakan, kalau orang jujur kami faham. Wa ma mahmumul qalbi, kalau mahmumul qalbi itu apa ya Rasul? Nah, ini maknanya orang, padahal ini orang Arab yang tanya, ya. Mereka itu sebenarnya dari sisi bahasa itu tahu maknanya. Mahmum itu bersih. Mereka paham, cuma maksud di perkataan beliau ini apa, itu yang butuh penjelasan dari Rasul. Artinya ayat-ayat pun penjelasannya harus dari Rasul. Tidak bisa dari akal karena orang sudah pintar bahasa Arab kemudian difahami sendiri, bisa jadi sesat. Nah, kalau orang jujur itu kami tahu, tapi kalau mahmumul qalbi ini apa ya Rasul? Rasul mengatakan mahmumul qalbi adalah at-taqi. Yang pertama sifatnya mahmumul qalbi ini at-taqi. Hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Nah, yang kedua an-naqi. Naqi itu bersih. Naqi bersih dari noda-noda hati, hasud, dengki. La itsma fihi, tidak ada dosanya, wala hasada, wala ghilla, wala haqada. Tidak ada kebencian sesamanya, tidak ada rasa jengkel pada sesamanya. Itu mahmumul qalbi. Kok bisa hati seperti itu? Itu buah dari mempelajari Al-Quran. Kita pelajaran kita tafsir juz amma surat Al-Fatihah.
Masih surah Bismillah ya. Yang lalu Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim sudah kita pelajari. Masih ayat itu penjelasan tentang Bismillah. Mas'alatun, ada satu masalah tentang Bismillah. Pak Jami'an napa mboten buka Al-Qur'an? Mondo 3 napa kersane Pak Yar nggih nyepeng Al-Qur'an. Sami-sami ningali. Pakai layar dong ya. Kalemik. Niku Pak Abdurrahim ya. Jenengan buka surat Al-Fatihah nggih. Surat Al-Fatihah ngajeng piyambak niku ayat 1. Mau saya nopo Pak Jamian? Ayat 1. Pak Abdurrahim nopo ayat 1 Al-Fatihah? Itu ayat 1. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo niki tinggal diten kitabe. Mas'alatun. Halil basmalatu, apakah bismillah itu ayatun minal fatihati, itu masuk ayat al-fatihah, aula atau bukan? Fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau ada khilaf, kita memilih yang paling benar. Yang paling benar itu yang bagaimana? Yang paling mencocoki dalil. Berarti di situ kalau khilaf ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar nanti yang mencocoki dalil. Karena nanti menghadap Allah itu yang ditanya dalilnya. Oh, ini ada apa video? Kalau ini buat saya tadi. Mik tahu. Mik bilang gitu. Tahu tidak? Mulai diri ya. Wah, mau jadi mana mungkin kalau ini.
Jadi wonten ingkang leres, wonten ingkang salah menawi khilaf. Nah, gunanya ngaji itu untuk mengoreksi ilmu kita dan amalan kita. Apa mengoreksi jangan-jangan amalan kita selama ini kurang benar. Karena amalan baik belum tentu. Karena amalan baik itu dua syaratnya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua mencocoki dalil. Jadi walaupun ikhlas, kalau tidak mencocoki dalil itu tidak benar. Yang kedua, ilmu itu kita ngaji itu untuk nanti mencari dalil yang paling benar, mencari dasar yang paling benar. Kita ikuti yang paling benar. Yang kurang benar ditinggal. Nah, fi hadza khilafun bainal ulama, sehingga para ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain dari ulama-ulama hadis tidak ada yang mengatakan yang paling benar itu pendapatku. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua imam 4 mengatakan kalau sahih dalilnya dari pendapat-pendapatku, itulah pendapatku yang benar. Tapi kalau salah karena tidak mencocoki dalil, maka itu bukan pendapatku. Artinya apa? Beliau-beliau itu berlepas diri dari pendapatnya yang tidak mencocoki dalil. Salah satu mereka mengatakan haram hukumnya mengambil pendapatku apabila ada dalil yang sahih. Nah. Jadi ini yang hilaf tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau bukan. Bismillah itu hilafnya. Faminhum man yaqul, di antara ulama ada yang mengatakan innaha ayatun, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat minal Fatihah, dari Al-Fatihah. Kalau mengikuti pendapat pertama ini, maka yang ada di Quran tadi yang dibaca oleh Pak Jami'an itu benar, seperti pendapat pertama ini. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. Gitu Pak Hari ya, sama. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Semua Quran yang ada itu ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu benar? Kita lihat. Tadi benar yang menghakimi harus dalil ya, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Karena agama itu dari Allah, bukan dari perasaan, bukan dari pikiran. Wa yuqra'u biha jahron, dan harus dibaca keras. Karena itu bismillah masuk dari Al-Fatihah. Kenapa alhamdulillahnya keras, bismillahnya kok enggak keras?
Harus dibaca keras fis sholatil jahriyah. Pada sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Wayara dan ulama ini mengatakan atau berpendapat annaha la tasihu, bahwa tidak sah sholatnya illa bi qiraatil basmalah, kecuali harus membaca bismillah. Wah, aku gak mau coba bismillah, aku gak sholat di belakangnya. Kenapa? Gak sah sholatnya. Ini pendapat pertama. Li'annaha minal fatihah. Karena bismillah itu fatihah itu kok mocone mek 6 ayat. Padahal al-fatihah itu 7. Kok 6 ayat gimana? Iya, dia bismillahnya gak dibaca. Nah, itu pendapat pertama. Wa minhum man yaqul, di antara ulama lain ada yang mengatakan innaha laisat minal fatihah, bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk al-fatihah. Nanti sama coba Pak Yar buka surat Al-Baqarah ayat 1 apa? Alif Lam Mim. Bukan bismillah. Lah kok beda? Al-Fatihah kok ayat 1 bismillah. Apa yang membedakan? Mana dalil pembedaannya? Kan gitu. Dalil yang membedakan apa? Kan mesti harus ada dalilnya. Ada alasannya. Tapi di situ kenyataannya semua Al-Quran itu ayat 1 di surah Al-Fatihah bismillah. Nah, walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Pendapat kedua mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri di dalam kitab Allah. Jadi ayat sendiri. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu kan ada bismillahnya, kecuali at-Taubah ya. Tapi sampai An-Nas, coba dibuka An-Nas. Kan ayat satunya Qul a'udzu birabbin nas. Bukan apa? Bismillah. Lah kok beda? Nah itu loh masalahnya. Wa hadzal qaulu huwal haq. Pendapat inilah yang benar. Yang mana berarti? Yang kedua. Yang kedua bukan apa pendapatnya? Bismillah itu ayat tersendiri. Berarti kalau ayat tersendiri, ayat satunya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat 1. Wa dalilu hadzan nas wasiyaqus surah. Dalilnya ada 2. Kalau yang pertama dalilnya enggak ada. Pendapat pertama tadi yang mengatakan masuk ke dalam surah Al-Fatihah enggak ada dalilnya. Tapi pendapat kedua ada dalilnya. Baik nas maupun bentuk suratnya itu. Pembagian ayatnya maksudnya. Aman nasu kalau dalil faqad jaa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti mulai dari qasamtu ini firman Allah, namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, kata Rasulullah, qasamtu sholata, aku bagi salat. Yang dimaksud salat di sini Al-Fatihah. Kenapa disebut salat? Karena setiap salat harus membaca Al-Fatihah. Nah, seperti warka'u ma'ar raki'in di surah Al-Baqarah ya. Wasjudu ma'as sajidin. Kenapa salat disebut rukuk saja di ayat itu? Nah, disebut sujud saja. Aku bagi qasamtus salata, kata Allah sendiri nih yang mengatakan, aku bagi Al-Fatihah itu baini wa baina abdi nisfaini. Antara aku dengan hambaku menjadi 2.
Jadi ada 7 ayat itu dibagi 2. Separuhnya untuk hambaku, separuhnya untukku, kata Allah. Fa'idha qala ketika hamba itu mengatakan atau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tidak mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalil, ini ayat ini malah apa? Hadis sahih. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, ketika hamba mengatakan ar-rahmanur rahim, qala Allah menjawab asna alayya abdi, telah memuji aku hambaku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hamba itu mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain. Maka ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibagi 2 antara Allah dan hamba. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika seorang hamba itu membaca ihdinas siratal mustaqim, qala Allah mengatakan hadza li abdi, ini milik hambaku. Kalau tadi milik Allah. Jadi sebelum mulai Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu miliknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini milik Allah dan milik hamba. Adapun ihdinas siratal mustaqim, ini milik hamba. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang diminta. Minta apa di situ? Petunjuk ke jalan yang lurus. Wahada nas, ini adalah nas, dalil. Alaan al-basmalata, bahwa basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, laisat minal fatihati, bukan, atau bismillah itu tidak termasuk ke dalam al-fatihah. Kalau nggak masuk berarti apa itu? Ayat tersendiri namanya. Wafi sahih juga dikuatkan di dalam Sahih Bukhari an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas mengatakan, ini juga hadis sahih, Sallaitu khalfan Nabi, aku sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin, dan di belakangnya Abu Bakar. Wa Umar, dan di belakang Umar. Wa Uthman, dan Uthman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Semua mereka ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, kata Anas. Mereka itu Nabi sampai Utsman tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuma nanti ada hadis umum bahwa kalau memulai membaca Al-Quran, membaca surat, itu sunnahnya dimulai dengan bismillah. Sunnah dimulai dengan bismillah. Kalau di tengah surat, sunnahnya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa bismillah. Tapi kalau dari awal surat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya sunnah. Itu umum setiap membaca Al-Quran, baik ketika sholat maupun di dalam sholat.
Fi awwali qiraatin, di awal qiraah, kata Anas. Tidak ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah, di awal baca. Kata Anas, Rasul enggak, Abu Bakar enggak, Umar, Utsman tidak. Wala fi akhiriha, juga di akhirnya enggak baca Bismillah. Nah, wal muradu la yajharun, yang dimaksudkan tidak baca, itu maksudnya tidak mengeraskan. Berarti apa? Baca tapi pelan. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau tadi itu rukun, kalau pendapat pertama tadi itu masuk rukun karena masuk ke ayat, masuk ke surat. Kalau sekarang misalnya sunnah itu lupa nggak dibaca, itu kan tidak batal sholatnya. Habis naik ke rakaat kedua, lupa gak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lupa. Bukan disengaja, lupa. Sholatnya gimana? Sah. Karena baca bismillahnya apa? Sunnah. Beda kalau mengatakan rukun tadi, bilangnya nggak sah. Nggak sah karena dia bacanya cuma 6 ayat. Nah, wa tamyizu bainaha wa bainal fatihati fil jahri wa adamiha yadullu ala annaha laysat minha. Kenapa Rasul tidak mengeraskan kalau baca? Menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini bukan termasuk ke dalam Al-Fatihah. Kenapa kok dibeda-bedakan misalnya masuk ya? Misalnya masuk, kenapa bismillahnya enggak dikeraskan, alhamdulillahnya dikeraskan? Sampai sini paham ya? Pak Mayer paham ya? Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu masuk surat Al-Fatihah, cuma nggak ada dalil itu. Kalau pendapat itu bukan dalil. Dalil bukan pendapat, dalil itu dari Allah dan Rasulnya, itu ajaran, syariat. Kalau pendapat, ya pendapat. Kalau mencocoki dalil bisa diambil, kalau tidak ditinggalkan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan kullu qaulin, setiap ucapan yutraku wa yu'khad, bisa ditinggal, bisa diambil, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Beliau sambil duding ke makam Nabi. Kecuali ucapan Nabi nggak bisa dikatakan ditinggal dan diambil. Yang mencocoki perasaannya diambil, yang nggak ditinggal. Nah, itu bukan bimbingan sunnah yang seperti itu. Wa amma min jihati syiak, adapun kalau dilihat dari sisi ayatnya ya, pembagian ayatnya, yang jelas harus baca 7 ayat, itu sudah sepakat, tidak ada hilaf. Membaca Al-Fatihah itu harus 7 ayat, tidak ada hilaf di kalangan ulama, memang 7. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Rukun sholat itu harus membaca Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat. Sekarang kalau dilihat dari sisi potongan ayat, dari sisi makna, Fal-Fatihatu, surah Al-Fatihah itu sab'u ayatin bil ittifaq, ini ya. Al-Fatihah itu 7 ayat bil ittifaq. Bil ittifaq itu sudah ittifaq, ini sepakat. Nggak ada hilafnya. Yang hilaf itu tadi apa? Bismillah itu masuk atau enggak, gitu yang hilaf. Wa idza aradta an tuza'a sab'a ayat, kalau engkau ingin memilah, menghitung 1 ayat, 7 ayat, ala maudhu'is surah, membagi 7 ayat dalam 1 surat ini, wajadta, engkau akan mendapati anna nisfaha, bahwa tengah surat, huwa qaulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini kalau 7 ayat, berarti tengah-tengahnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat keberapa? Keempat. Ini ayat keempat. Kalau ini tengah kan berarti kalau 7 yang awal 3, belakangnya 3. Ini Pak, sahabat jamian nggih. Kalau 7, kalau ini tengah, berarti 3 di awal, 3 di belakang. Wahiyal ayatul lati qarallahu fiha qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian antara aku dengan hambaku. Nah, li'anna alhamdulillahirabbil alamin wahidatun. Ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ngitungnya. Ar-Rahmanur Rahim As-Saniyah. Ar-Rahmanur Rahim ayat kedua. Maliki Yaumiddin As-1 ayat ketiga. Kulluha mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, hakun lillah. Ini haknya Allah. Hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rabi'ah, ini ayat keempat. Yakni al-wastu, ini ayat tengah-tengah. Tengahnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hiya qisman. Ayat yang tengah-tengah ini dibagi 2. Qismun minha hakun lillah. Yang ayat keempat ini bagi 2. Pertama hak Allah, yang kedua hak hamba. Pak Hari, yang hak Allah yang mana? Iya, karena butuh itu hak Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi Allah itu haknya apa? Diibadahi. Seperti pertanyaan Rasul kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apa hak Allah dari hambanya? Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku. Allah diibadahi. Dan ini ucapan ikrar hanya kepadamu kami beribadah. Ini hak Allah. Adapun hak hambanya adalah wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat ini, ayat tengah-tengah, itu dibagi dua. Ada hak Allah, ada hak hambanya dalam satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini lil abdi, ini hak hamba. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya Tabukiyah, membahas tentang al di sini loh, alnya di as-sirat. Ini disebut al-ahdiyah. Ahdiyah itu menunjukkan perkara yang sudah ada dan sudah diketahui. Itu namanya ahdiyah. Seperti misalnya kalau kita katakan akan datang Pak Presiden ke Tanaka. Kata-kata Pak Presiden di situ sama dengan al-ahdiyah ini. Artinya semua orang tahu mesti Pak Prabowo yang datang. Itu namanya ahdiyah. As-sirat di sini alnya disebut ahdiyah, minta jalan yang lurus. Itu maksudnya jalan yang lurus yang memang sudah ada. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Mana dalilnya? Ini ada alnya, namanya ahdiyah. Beda dengan kalau tidak ada alnya, itu masih umum, jalannya yang mana? Gitu. Sementara ayat ini siratal ladzina an'amta, walaupun ada alnya, karena ini atof bayan, namanya penjelasan. Ini sirat di sini, jalan di sini penjelasan tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini lil abdi, milik hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini milik hamba. Ini kan tiga. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, satu milik hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini milik hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu milik hamba. Nanti akan diurai satu-satu. Kita belum masuk ke ayat 1 walaupun sudah 2 kali pertemuan. Surah Al-Fatihah masih membahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fatakunu salasu ayatin, sehingga ada 3 ayat itu milik Allah, haknya Allah. Wahia as-salasul ula, yaitu 3 ayat pertama. Wasalasu ayatin lil abdi, dan ada 3 ayat milik hamba, haknya hamba. Wahia as-salasul akhirati, 3 ayat terakhir. Wa wahidatun, dan ada 1 ayat yang dibagi bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Rabbnya. Wahia ar-rabi'atul wusta, yaitu ayat keempat yang tengah-tengah. Suma min jihadis siyak min haitsul lafzi, kalau dilihat dari lafadznya, idza qulna innal basmalah ayatun, kalau mau ikuti pendapat pertama bahwa bismillah itu masuk ke ayat dari Al-Fatihah, lazima an takunal ayatis sabi'ah tawilatun ala qadri ayataini. Kalau diikuti ayat pendapat pertama, ya, kalau diikuti pendapat pertama, maka ayat yang ke-7 itu panjang sekali. Itu sama dengan 2 ayat. Seukuran 2 ayat. Nah, kan itu kalau di Qur'annya yang di depan jenengan itu kan ayat ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan 2 panjang, jadinya seukuran 2 ayat. Nah, paling panjang sendiri dari 7 ayat itu.
Wa minal maklum, sementara sudah menjadi kaidah anna antaqarabal ayatu fitiwal wal qasr wal asal, bahwa kedekatan takarub itu berdekatan, maksudnya panjang pendeknya itu hampir sama, itu ayat seperti wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idha hasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pendek-pendek, sedang-sedang, panjang-panjang. Itu kaidah pemotongan ayat. Nah, kalau ikut pendapat pertama, sing ketujuh itu kepanjangan. Fassawabu, maka yang benar, alladzi la syakka fi, yang tidak mengandung keraguan karena ada dalilnya, ya, annal basmalata, bahwa bismillah laisat minal fatihati, tidak tergolong al-fatihah. Tadi apa? Tadi ayat tersendiri. Kama annal basmalata laisat min baqiyatis suwari, sebagaimana bismillah itu tidak termasuk ke dalam di surat-surat sisanya. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas, basmalah tidak masuk ke surat, tapi disebut dengan surah ayat sendiri. Selesai pembahasan kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk ke ayat berapa ini berarti ini Pak Yar? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar ini ayat ke-1. Nah, berarti sama nyelisih tulisan Qur'annya itu Pak Jami'an. Nah, gitu ya. Tapi ini insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Untuk Rabu depan setoran hafalan yang punya tugas menghafalkan apa? Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, membersihkan hati-hati kita dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.